Dari sekalian selamat pagi semuanya, Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, judul yang saya bawakan adalah bingkai refleksi. Tujuan dari materi pada kesempatan ini adalah membingkai atau memfokuskan, karena bingkai ya, bingkai biasanya kan kita memasang sesuatu yang khusus, yang spesial, yang menjadi fokus tertentu. Misalnya acara wisuda, perkawinan, atau gambar-gambar yang lain. Jadi tujuan materi ini membingkai atau memfokuskan kejadian sehari-hari, baik yang dialami oleh diri kita maupun orang-orang yang lain, untuk diambil pelajarannya berdasarkan ajaran Buddha, supaya diri kita, kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, ide dari materi ini diambil dari salah satu buku saya, judulnya adalah Bingkai Refleksi, membingkai kejadian sehari-hari dengan ajaran Buddha. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, ini adalah gambaran apa yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Tetapi karena hari ini ada donor darah, maka keseluruhan dari penyampaian materi ini dengan tanya jawabnya tidak akan kita bisa terlalu panjang. Karena nanti donor darahnya dilaksanakan di sini, di ruangan ini. Nah, tetapi sebelum saya tunjukkan apa saja yang akan disampaikan, saya mengucapkan apresiasi dan sekaligus turut mudita cita ya, karena kondisi dalam beberapa waktu ini, lingkungan maupun cuaca itu tidak terlalu bersahabat. Sangat mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang kena. Mudah-mudahan tidak terlalu buruk, tidak terlalu berat, dan semoga kondisi yang kurang baik yang kebanyakan kita hadapi bisa segera lewat gitu ya. Apalagi sebentar lagi Imlek, Xinjia, kalau banjir di mana-mana Imleknya juga jadi susah. Tapi karena dari dulu Imlek itu katanya harus hujan, kalau enggak rezekinya, berkahnya berkurang, ya sudah, enggak apa-apa hujan, tapi jangan sampai terlalu seperti ini ya. Nah, nanti akan ada 4 kelompok materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kita sebagai manusia itu harus bertanggung jawab terhadap diri kita dan kehidupan kita masing-masing. Meskipun ada yang bisa jadi dalam kehidupannya, dia banyak diatur, disetir, atau diarahkan oleh entah orang tuanya, entah saudaranya, temannya, dan seterusnya. Tetapi bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kehidupan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Tidak bisa nanti di ujung kehidupan kita mengatakan atau menyalahkan orang lain terhadap kehidupan yang sudah kita jalani. Ceritanya enggak seperti itu. Bagaimanapun kehidupan yang sudah kita bentuk, kita jalani, pada akhirnya kita yang harus pertanggungjawabkan. Kemudian kelompok yang kedua, tentu saja karena kita hidup di Indonesia, itu agama Buddha atau umat Buddha kan termasuk minoritas. Terakhir bahkan kemungkinan data statistiknya tidak nyampai 1%. Artinya, kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta, 1%-nya itu 2,7 juta. Dan itu kelihatannya umat Buddha tidak sampai angka itu. Sehingga kemungkinan di bawah 1%. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai umat Buddha akan berinteraksi, akan ketemu dengan berbagai orang dari agama lain maupun prinsip-prinsip, ajaran-ajaran yang berbeda.
sangat mungkin kalau kita tidak terus mempelajari ajaran Buddha, kita bisa hanyut dengan yang lain-lain di sekitar kita. Nah, kemudian ajaran Buddha selalu menekankan kepada kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Kemudian seperti apa kita harus gunakan untuk kebaikan diri dan kehidupan kita, itu penting sekali. Makanya menjadi kelompok ketiga. Dan yang keempat, tentu saja karena kehidupan kita akan berlanjut sesuai ajaran Buddha, akan ada kehidupan-kehidupan berikutnya. Biasanya kita menggunakan istilah tumimba lahir, bukan reinkarnasi. Karena reinkarnasi mengandung pengertian ada sesuatu yang ikut untuk berpindah ke kehidupan-kehidupan selanjutnya. Padahal secara agama Buddha bukan sesuatu yang tetap, yang ikutan pindah ke kehidupan selanjutnya, enggak begitu. Nah, karena kita tahu akan ada kehidupan selanjutnya, apa yang akan menemani kita selanjutnya? Ingat, bukan orang yang paling dekat, paling kita sukai, paling kita cintai, yang akan ikut kita nanti kehidupan selanjutnya. Tetapi adalah karma, apakah karma baik ataupun karma buruk. Karena itu, yuk di dalam hari ini kita mengingat kembali supaya termotivasi untuk terus melakukan perbuatan baik. Karena itu saya katakan, saya ikut bergembira karena di tengah situasi yang kita semua hadapi, terutama cuaca, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk hadir ke sini. Yakinlah apa yang kita lakukan bersama dalam kesempatan ini akan memberikan buah atau hasil yang baik. Karena hari ini kita melakukan rangkaian perbuatan atau karma yang baik. Siapa yang melakukan, dia juga yang akan terima. Karena itu Bapak Ibu hari ini datang melakukan rangkaian perbuatan baik, pasti di waktu yang akan datang, Bapak Ibu akan terima hal-hal yang baik. Nah, dari setiap kelompok ini, saya akan berikan 2 subpoin dari setiap poinnya. Ada bentuknya cerita, ada bentuknya materi penyampaian biasa. Kita masuk yang pertama, tadi sudah saya katakan, ingatlah bahwa kehidupan ini, seperti apa yang sudah terbentuk adalah tanggung jawab kita. Tidak bisa di ujung kehidupan kita menyalahkan orang lain atas kehidupan yang buruk, mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan. Tidak. Semua yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita. Satu ketika ada seorang, katakan tukang yang dikenal sebagai tukang yang bagus. Kalau tukang itu yang mengerjakan rumah, membangun atau memperbaiki, biasanya orang puas. Nah, tukang ini ceritanya punya atasan yang mempekerjakan dia, katakan kontraktor begitu ya. Kemudian, satu ketika si tukang ini merasa dia sudah cukup berumur, cukup tua. Sudah capek untuk kerja fisik. Anak-anak sudah relatif besar, jadi dia berpikir untuk pensiun. Kemudian, si tukang ini yang pandai, yang bagus kerjanya menghadap kepada atasannya, kepada bosnya. Lalu minta untuk berhenti. Terus bosnya bilang, kamu udah pikir-pikirkah? Sudah matangkah keputusan kamu? Sudah. Akhirnya bosnya, katakan kontraktor ya, bilang ya sudah deh. Kalau memang kamu sudah memutuskan seperti itu, ya sudah. Tetapi sebelum kamu benar-benar berhenti, tolong buatkan bangun satu rumah terakhir. Nah, si tukang ini kan berpikir, ya sudahlah, saya sudah membangun banyak rumah, banyak bangunan sepanjang saya menjadi tukang. Enggak apa-apalah, satu lagi setelah itu saya bebas, saya pensiun. Kemudian dia diberikan
satu lahan, terserah dia mau gunakan seberapa gede gitu ya. Kemudian bahan-bahan bangunannya dia boleh pilih, kemudian tukang-tukang yang lain, keneknya semua dia boleh pilih, timnya dia. Lalu mulailah mereka bekerja. Tetapi bisa Bapak Ibu, saudara-saudari bayangkan, karena itu adalah terakhir, dan dia sebetulnya sudah kepengen stop, pensiun, ya sudah, orang yang sudah enggak gitu semangat, udah agak acuh tak acuh kayak gimana hasil kerjanya. Jadi ya sudah, rumah itu pada akhirnya terbangun, tetapi bukanlah karya terbaik dari si tukang itu. Nah setelah selesai, udah dong, dia mau serah terima dengan bosnya si kontraktor. Supaya segera dia bisa stop istirahat. Kemudian setelah diserahkan kuncinya kepada bosnya kontraktor, kontraktornya bilang, yuk kita lihat lagi rumah terakhir yang kamu bangun. Kemudian kontraktornya memberikan kunci-kunci rumah itu kepada si tukang. Kan bingung dia. Lalu kontraktor mengatakan, itu rumah untuk kamu, silakan untuk kamu tempati, kamu gunakan. Nah, pertanyaannya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kalau kita nih sebagai tukang, lalu membangun rumah kita sendiri, kira-kira kita akan membangun yang terbaik atau enggak? Tanah silakan ambil, kamu butuh berapa? Bahan material, keran, segala macam yang terbaik, boleh kamu ambil. Timnya silakan yang terbaik. Kira-kira kalau itu rumah kita akan lakukan yang terbaik enggak? Pastilah ya. Kalau si tukang tadi dari awal dia tahu rumah terakhir yang dia bangun akan jadi milik dia akan lakukan yang terbaik atau enggak? Pasti. Nah, ini adalah renungan. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita itu sebenarnya menjadi tukang kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita sampai kehidupan ini selesai, sebenarnya kita adalah tukang yang mengkreasi, yang membangun, yang menjaga, yang merawat. Seperti halnya tukang yang tadi, sebagai tukang kehidupan seharusnya kita membangun kehidupan yang terbaik. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan ini. Kehidupan ini berharga. Tadi ada satu lagu ya, lagu yang sebelum sesi ini, kalau ibu bapak dengar syairnya mengatakan kehidupan ini mulia, bagus sekali, baik sekali, jangan menyia-nyiakan kehidupan. Masih dalam kelompok yang pertama, kita tanggung jawab diri dan kehidupan. Orang ini sedang menunjuk. Kalau menunjuk, kira-kira ngapain? Nyuruh orang, lu ya, gitu ya. Atau menyalahkan, kamu yang salah, kamu harusnya begini. Sering kita tanpa sadar dalam kehidupan mengeluarkan telunjuk ini untuk berbagai hal lah. Ingatkah pada waktu kita menunjuk hanya satu jari yang mengarah kepada orang lain. Tetapi paling tidak 3 jari itu mengarah atau menunjuk kepada kita. Telunjuknya keluar, tetapi jari tengah, jari manis, jari kelingking minimal 3 jari menghadap ke arah dia. Artinya, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan ini seringkali atau kadangkala lah ya, kita sibuk nih menyalahkan orang, menyuruh orang dan seterusnya. Tanpa sadar kita kehabisan waktu untuk menunjuk, mengarahkan, membentuk diri dan kehidupan kita sendiri. Ini hanyalah metafora, perlambang bahwa kalau menunjuk keluar orang lain, eksternal, sebetulnya menunjuk diri kita sendiri internal ke dalam. Kehidupan ini tidak untuk diserahkan kepada orang lain. Ya kan saya kerja terus, kalau saya kerja yang ngatur hidup saya ya bos lah,
pimpinan, atasan, dia yang naikin gaji saya, dia yang promosiin saya atau enggak, dia yang bikin saya stres atau enggak dalam kehidupan. Maka hidup saya ini dia yang tentukan. Apakah boleh kita mengatakan begitu? Saya nih udah mulai dewasa, sudah mulai beranjak tua. Kok orang tua saya yang sudah kakek nenek masih terus ngatur, nyuruh dan seterusnya. Maka hidup saya ini kayak begini karena mereka. Apakah boleh kita mengatakan seperti itu? Begitu nanti kita harus melanjutkan kehidupan berikutnya. Bisakah kita mengatakan itu? Saya nggak mau untuk terlahir kembali di kehidupan yang buruk. Karena kehidupan sekarang saya tidak bisa berbuat baik yang banyak karena si A, si B, si C membentuk hidup saya kayak begitu. Tidak ada kesempatan saya berbuat baik. Bisa nggak kita ngomong begitu? Tidak. Karma seperti apa, hak kita kehidupan selanjutnya seperti apa. Ya sudah, aturannya seperti itu. Kita masuk kepada kelompok yang kedua, terus belajar ajaran Buddha. Nah, saya akan memberikan satu cerita, satu skenario. Mohon Bapak Ibu untuk berfokus, karena cerita ini tidak mudah untuk dimengerti, untuk dipahami. Walaupun cerita ini sudah berkali-kali saya sampaikan ke tempat-tempat lain, hampir selalu tidak ada yang berhasil menjelaskan, sulit sekali. Tetapi nanti Bapak Ibu, saudara-saudari akan lihat sebenarnya ceritanya sangat sederhana. Karena pikiran kita itu bekerjanya ruwet, jelimet, semrawut, jadi kita bingung dengan cerita ini. Saya akan sampaikan, mohon Bapak Ibu bisa berfokus. Kalau seandainya ada yang sudah tahu, entah dari saya di tempat di waktu yang lain, ataukah dari sumber yang lain, tolong jangan nyeletuk ya. Oh itu begini, mengapa? Nanti teman-teman yang belum tahu cerita ini, karena sudah dibocorkan, proses berpikirnya tidak terjadi, pembelajarannya nggak maksimal. Ya, kalau yang sudah tahu diam, yang belum tahu coba mikir cerita yang saya sampaikan. Satu ketika ada seorang jenderal tentara sedang ngobrol di sebuah warkop, warung kopi dengan seorang kakek-kakek. Dua orang, jenderal tentara yang berpangkat jenderal, bicara ngobrol-ngobrol dengan seorang kakek, seorang yang usianya udah tua di warung kopi. Kemudian ada seorang anak kecil, katakan umur 6-7 tahun, lari kepada jenderal tentara dan kakek-kakek. Lalu bicara kepada jenderal tentara, anak kecil itu. Ayahmu dan ayahku lagi berantem. No, di sono. Jadi total ada 5 orang. Sudah tahu ceritanya ya? Yang pertama ada jenderal tentara. Ngobrol dengan seorang tua kakek-kakek, tidak ada hubungan, ketemu, lagi ngopi aja ketemu, tidak ada hubungan saudara. Kemudian orang ketiga apa? Anak kecil, menuju kepada jenderal tentara, memberikan informasi. Ayahmu dan ayahku lagi berantem di tempat lain. Jadi ada orang keempat, orang kelima, ayahmu, ayahku lagi berantem di tempat lain. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari bayangkan dalam pikiran. Ada yang aneh enggak? Ada yang Bapak Ibu enggak mengerti enggak dalam cerita ini? Bagaimana hubungan mereka? Kenapa ada ayahmu dan ayahku yang lain yang berantem di tempat lain? Dapatkah Bapak Ibu memahami cerita ini? Sebentar, kira-kira 15 detik, 20 detik. Tahu ceritanya ya? Total ada berapa orang? Ada jenderal tentara, ada kakek-kakek usia tua, ada anak kecil, kasih tahu tentara, jenderal ini, ayahmu dan ayahku, 2 orang, 4 dan 5, berantem di tempat terpisah. Total ada 5 orang. Anda mampu memahami ini atau tidak? Ada yang aneh enggak di sini? Bisa ngerti enggak? Ini bukan cerita yang
Tidak masuk akal, sangat masuk akal. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum pernah dengar, baru sekali ini dengar, pasti pusing mikirinnya. Oke, yang belum pernah dengar, boleh minta pendapatnya satu aja gitu ya. Ibu boleh berkenan? Ibu sudah pernah dengar cerita ini? Belum ya. Mas, boleh minta tolong ada mic yang dipinjamkan ke Ibu. Kira-kira nggak apa-apa, kalaupun belum tepat nggak usah berkecil hati. Ibu yang belum pernah dengar cerita ini mikirnya kayak gimana? Ada yang aneh atau biasa-biasa aja? Boleh Ibu bicara atau Ibu berkenan ke depan dipinjamkan mic-nya? Boleh, Mas? Ibu yang... Terima kasih ya, kita beli dukungan. Belum pernah ya Ibu ya? Pernah. Benar nih. Benar, oke. Kira-kira ada yang Ibu merasa kesulitan nggak untuk memahami cerita ini? Saya paham sih, cuma saya pikir kok anak kecil bisa bicara langsung ke orang yang dia belum kenal kan. Kebetulan yang jenderal tentara itu memang orang tua dari anak kecil ini. Oh. Dan orang tua kandung. Jadi jenderal tentara ini memang punya anak-anaknya si anak kecil itu. Lalu datang ke dia bilang, ayahmu tuh dan ayahku lagi berantem di sana. Oh ya, saya udah ngerti. Sudah ya, tambahannya sudah lengkap? Ya berarti kakeknya sama bapaknya. Oke. Yang berantem kakek. Terus si jenderal tentaranya siapa? Kakek. Oh. Paham nggak? Sudah mulai lebih paham yang Iya. mungkin belum nangkep ya. Jadi jenderal tentara itu memang orang tua kandung Ya. dari si anak kecil. Ya berarti kakeknya ini anak sama Ya. ayahku benar. Ayah. Kakeknya bapak itu sama saudaranya berarti mungkin engkau adik ya. Gitu ya. Iya. Oke, saya tambahkan informasi semuanya hubungannya kandung. Jadi kalau ayahku ayah kandung, ayahmu ayah kandung kamu. Tidak ada angkat, pungut, tiri, kagak ada. Semuanya kandung. Berarti ayahnya si jenderal dengan ayahnya si jenderal dengan anaknya. Ayahku, ayah anak kecil tuh berarti Iya. bapaknya dia kandung. Iya. Gimana Anda menjelaskan cerita ini? Oke, terima Ya, kasih oke. Ibu ya sudah membantu. Sangat mungkin kebingungan yang sama Bapak Ibu sekalian. Setiap kali saya cerita ini pasti bermunculan skenario yang lain. Ya tadi pungut tiri, oh anak kecilnya belum bisa ngelihat jelas. Dia punya mata yang normal saya bilang. Itu memang orang tua dia si jenderal polisi. Ada lagi yang bilang, ayahmu ayahku itu panggilan doang. Enggak, saya bilang, itu ayah kandung. Enggak, bukan panggilan. Ada yang bilang dia saudara kembar orang tuanya jadi dipanggil ayah juga. Kagak. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang masuk akal, sangat mudah. Mengapa menjadi sulit? Karena Bapak Ibu begitu mendengar kata ayah dia, jenderal polisi itu adalah orang tua dari si anak kecil, pasti gambarannya jenderal polisi itu seorang apa? Ayah, laki-laki. Tapi bisakah seorang wanita berpangkat jenderal? Kalau yang lagi ngopi itu seorang wanita, pangkatnya jenderal, ada masalah nggak ayahmu dan ayahku yang lagi berantem? Oke nggak? Benar nggak? Jadi jenderal ini ibu dari si anak kecil. Jadi yang berantem kakek dia, artinya orang tua dari jenderal wanita. Ayahku anak kecil itu, ya bapaknya dia, suami dari si jenderal wanita. Sudah selesaikah urusan pikiran Anda yang tadi? Pikiran kita, mengapa menjadi konflik begitu? Karena kita udah terbentuk. Jenderal itu biasanya
gitu ya, kumis gitu kan. Tapi polisi ada yang jadi jenderal bintang 2, mantan wakil KPK yang itu ya, yang orang Batak. Juga ada, dulu Kapolda Banten, waktu Provinsi Banten Kapoldanya masih bintang 1, Brigjen, itu ibu-ibu. Jenderal, bintang 1, bintang 2. Tetapi karena kita udah terbentuk, maka kita gunakan pikiran yang udah terbentuk itu untuk menilai yang kita hadapi selanjutnya. Makanya seringkali hal-hal yang jadi masalah dalam kehidupan itu terbentuk karena pikiran kita udah kebentuk kayak begitu. Udah kebentuk dan itu nggak sepenuhnya benar, kita gunakan untuk menilai berbagai hal yang kita hadapi dan untuk membuat keputusan. Makanya seringkali keputusan kita tidak tepat karena dasar pemikiran kita kurang tepat. Makanya kita perlu terus belajar ajaran Buddha supaya kita memiliki pemahaman yang lebih luas, lebih berkembang dalam membuat keputusan, membuat penilaian. Kita menggunakan dasar ajaran pengetahuan yang lebih luas dan benar. Kemudian, mengapa kita harus belajar terus ajaran Buddha? Jangan lupa ibu bapak, saudara-saudari sekalian, yang kita belajar itu adalah ajaran Buddha seutuhnya. Ini saya mulai agak cemas dan takut nih, karena jamnya sudah semakin bergerak ya. Kelihatannya saya harus agak ngebut sedikit gara-gara ayahmu dan ayahku. Jadi agak... Nah, Ibu Bapak silakan mengingat, ini pernah saya sampaikan, kita belajar Dhamma, ajaran Buddha itu sebetulnya dalam 3 bentuk. Belajar teori, praktek itu termasuk belajar, kemudian meditasi termasuk belajar. Pariyati, pati-pati, patiweda. Belajar lengkap ajaran Buddha itu dalam 3 tingkatan itu. Dalam Parita Cula Manggala Cakawalagata dikatakan ada 84.000 kelompok Dhamma. Ajaran Buddha itu banyak sekali. Makanya kalau yang pernah lihat kitab suci agama Buddha itu kan 1 lemari penuh ya, karena ajarannya banyak sekali. 84.000 kelompok Dhamma, banyak sekali. Kemudian harus praktek, karena belajar teori dengan praktek rasanya berbeda. Dengan praktek kita lebih meresap. Dan jangan lupa menyempurnakan pelajaran teori, pelajaran praktek melalui meditasi. Makanya meditasi itu terutama yang vipassana disebutnya apa? Penembusan. Penembusan itu artinya kita mengerti sepenuhnya apa adanya. Nah, saya juga pernah memberikan ilustrasi. Bayangkan Bapak Ibu coba di-recall ya, bayangkan kita ke satu restoran. Restoran itu kita belum pernah datang, mungkin restoran baru. Kemudian kita tahu dia jual apa? Dari buku menu dia. Oh, makanannya jenisnya ini. Oh, minumannya jenisnya ini. Oh, ada dessertnya jenisnya ini dan seterusnya. Kita tahu dari menu. Seperti itulah belajar Dhamma secara teori. Kita taunya seperti menu. Tapi kalau baca menu saja, lihat menu saja, apakah itu sudah kita makan, minum, nikmati? Belum. Harus apa? Harus dipesan, diorder, kemudian dimasak, disiapkan, lalu disajikan, kita lihat, lalu kita cicipi atau makan. Itu adalah praktek. Karena itu praktek ajaran Buddha beda dengan teori. Teori itu kayak buku menu, kalau praktek itu kita mencicipi, merasakan langsung makanan itu. Apa fungsi meditasi? Kayak begini, saya bukan salah, karena ini menggunakan Canva, saya belum sepenuhnya terampil Canva, jadi masih dibantu anak saya untuk membuat materi presentasinya. Saya mau mencontohkan di restoran Thai. Restoran Thai salah satu menu favorit apa? Tom Yum. Nah ini Western, jadi nanti saya ubah lah ya. Saya nggak keburu mengubah gambarnya. Kalau ini Western nggak ada menu Tom Yum.
Katakan tom yum, kita secara umum nggak tahu nih resepnya apa, cara memprosesnya gimana, dan seterusnya. Kita makan, kita pesan, wow rasanya mantep, kita suka, tapi nggak tahu caranya. Akhirnya kucluk-kucluk tahu ya, tiba-tiba si chefnya datang, lalu dengan sukarela, mau tahu nggak saya ajarin cara bikin tom yumnya. Caranya bahannya begini, lalu apa dulu yang diproses, berapa lama di ininya, dan seterusnya. Kita kira-kira kayak gimana? Oh gitu, ternyata minyak-minyak di atasnya itu gabungan dari apa dan apa, lalu diproses apa, makanya minyaknya mengundang selera. Mengapa rasanya asam, pedas, dan seterusnya? Oh campurannya ini. Kita terbuka nggak pikiran kita? Beda nggak dengan kita udah makan tom yum, enak ya? Wow, ini rasanya luar biasa. Beda, begitu kita tahu caranya, bahannya, itu kebukanya beda. Itu fungsinya meditasi. Jadi kita belajar ajaran Buddha dalam 3 tahapan, 3 kelompok. Bukan berarti belajar itu teori saja. Waktu praktek kita belajar. Waktu meditasi kita belajar. Kita masuk kelompok yang ketiga dari 4 kelompok. Kita masih ada 4 lagi, karena 2 kelompok masing-masing 2 isinya, jadi 2 kali 2. Mengembangkan menggunakan kebijaksanaan. Satu ketika ada seorang guru di waktu yang lampau yang dikenal bijaksana. Dia punya banyak murid. Satu ketika ada 2 muridnya berselisih, ribut. Yang diributkan hal sederhana. Apakah itu? Anggap ada si A, ada si B. Atau supaya tidak menyinggung yang hadir, kasih nama aja ya, tapi namanya jangan nyomot nama yang ada, nanti ada yang sama. Karena cerita ini muridnya itu ada yang cerdas, pintar, ada yang bodoh. Kalau saya bilang ini Andi, yang bodoh Agus. Yang Agus, kok saya dibilang bodoh? Jadi ya sudah, kita ambil jalan tengah. Satu namanya Tony, satu namanya Yoyo. Setuju? Setuju lah karena nama ini kan. Oke, sang bijaksana punya banyak murid, satu ketika 2 orang muridnya Tony dan Yoyo ribut. Apa yang diributkan? Si Tony pintar, si Yoyo bodoh. Oke lah, nggak apa-apa. Tony pintar, Yoyo bodoh. Nah ribut, apa yang diributkan? Perkalian. Ternyata kata si Yoyo yang bodoh, 3 kali 7, 22. Si Tony yang pinter, bego lu, gelo kamu, masa 3 kali 7, 22, 3 kali 7 itu 21. Semua orang tahu. Si bodoh nih, ya namanya juga bodoh gitu ya, super bodoh, tetap aja, enggak. 7, 3 kali 7, 22, saya bener, ribut. Akhirnya, murid-murid yang lain, daripada kalian ribut, udah ketemu guru aja. Terus ribut kan, si bodoh sampai bilang begini, kalau nih guru kita bilang saya salah, maka saya akan memancung leher saya sendiri, kata dia. Dan dia serius. Jadi kalau mereka ke gurunya bilang dia salah, 3 kali 7 bukan 22, tetapi 21 seperti si Tony jawab, maka dia akan memancung lehernya sendiri. Ketemu gurunya tanya ada apa, mereka cerita dan seterusnya. Lalu gurunya harus memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Gurunya ngomong ke si Yoyo, kamu benar, 3 kali 7, 22, kamu benar, udah kamu tinggalin aja, pergi, saya akan menghukum si Tony yang salah ini. Si Tony salah. Kata gurunya, Tony kamu ke ruang hukuman 3 hari 3 malam. Enggak makan, enggak minum, merenung. Kejam juga ya, kurangin. Si Tony dihukum begitu, berat juga bagi saya. Udah 1 hari deh merenung. Begitu si Yoyo pergi, yang bodoh dengan si Tony. Si Tony kan protes dong, mana ada guru yang benar 3 kali 7, 21. Saya yang benar. Gurunya bilang apa?
Kalau saya bilang kamu yang benar, dia akan memancung lehernya sendiri. Satu nyawa kehidupan karena ribut untuk hal yang remeh, yang kecil. Ada gunanya enggak? Maka saya katakan dia benar. Emang dia bodoh ke orang juga tahu, tapi dia selamat nyawanya. Kamu yang pinter untuk hal yang remeh, yang kecil, kecerdasan kamu tidak digunakan dengan kebijaksanaan, maka kamu salah. Bukan perkaliannya yang salah jawabannya, tetapi kebijaksanaannya enggak ada. Seringkali ibu bapak sekalian, dalam kehidupan, kita tahu kita benar, orang lain salah. Demi kebenaran itu kita ribut, kita membela diri kita, menunjukkan kita yang benar dan seterusnya. Untuk hal yang kecil. Perlukah seperti itu? Kecuali itu hal yang besar, signifikan, berpengaruh besar terhadap diri kita, kehidupan kita. Perlu kita perjuangkan. Tapi banyak kok hal yang lain. Kadang-kadang saya ketemu orang, kalau di luar saya cenderung diem. Karena saya lebih ke arah introvert, saya nggak banyak ngomong di luar. Kadang-kadang ketemu orang dia cerita ini dan itu. Kebetulan S3 saya adalah strategic management, saya belajar manajemen. Lalu kadang-kadang ada orang bicara manajemen, apalagi strategic management gitu. Ya sudah nggak apa-apa juga sih. Dia mau ngomong, menunjukkan dia bisa, dia tahu, nggak apa-apa juga. Enggak perlu juga saya nyalain dia, saya tunjukkan saya lebih tahu, bahkan saya belajarnya sampai S3, enggak usah juga sih, buat apa juga. Kecuali sudah berlebihan. Nah ingatlah Bapak Ibu sekalian, banyak hal dalam kehidupan tidak perlu terlalu serius kita seriusi. Untuk hal-hal yang kecil, kita enggak perlu sampai ribut, sampai tunjukkan diri kita seperti ini dan itu. Kemudian, satu ketika ada seorang teman yang punya ayahnya, papanya dia, itu sudah cukup tua. Tadinya papa dan mamanya itu buka toko kelontong dari sejak muda, kemudian anaknya cukup banyak ya, dari toko kelontong yang dikelola dengan baik, bahkan bisa mengkuliahkan semua anak-anaknya. Di usia 60-an tahun, akhirnya toko itu ditutup istirahat. Begitu istirahat, papanya ini masih merokok. Kan semakin tua. Nah, teman saya dengan anak-anak yang lain, itu kan sebagai anak gimana sih lihat orang tuanya ngerokok, sehari itu bisa setengah bungkus, cukup banyak lah. Padahal usianya udah cukup tua. Apa yang mereka lakukan? Nasehatin papanya, malahan sambil ngomelin. Papa ini gimana? Udah tahu ngerokok itu jahat tuh, gambar rokok itu bolong misalnya begitu ya. Rokok itu beratus-ratus bahan kimia, itu buruk, jahat. Kalau papa terus ngerokok, nanti umurnya pendek. Mereka anak-anak itu menguliahi papanya. Tidak salah, ngerokok itu secara umum buruk, benar adanya. Tetapi anak-anak tersebut, teman saya dan saudara-saudaranya dia, kurang menggunakan kebijaksanaan. Waktu tanya ke saya, lalu saya dengar cerita keseluruhannya, saya bilang apa? Saya bilang biarkan saja. Tidak usah dikuliahi, juga tidak perlu di stop ngerokoknya. Biarkan aja, kalau dia happy, dia senang seperti itu. Hal itu sudah berlangsung, mungkin sekarang sudah 10-15 tahun. Masih hidup tuh. Dan tidak banyak keluhan. Coba ibu bapak saudara-saudari bayangkan. Benar ngerokok itu kurang baik. Tapi orang tua ini sudah dari muda itu merokok. Mengapa merokok dulu waktu muda? Karena bekerja keras. Di zaman itu, begitu istirahat, tidak banyak hal yang bisa dilakukan untuk merefresh. Jadi salah satunya merokok. Bekerja keras,
di sela-sela itu merokok sebagai pengisi waktu luang untuk meningkatkan semangat juga. Sekarang bayangkan, sudah 30-an, 40-an tahun merokok, kira-kira langsung di stop, apalagi dengan kata, papa nih gimana, kagak bisa mikir apa, udah tua gitu ya. Seperti itu, kira-kira orang tua akan gimana? Langsung stres. Bukannya, oh iya ya, bener ya, berhenti gitu. Yang ada apa? Nih anak-anak nih nggak tahu ceritanya dulu, sok pinter, malah bisa jadi stres. Stres apa yang terjadi? Mungkin saja belum tentu hidupnya bisa sepanjang itu. Sekarang usianya 86, 87, masih terus merokok. Tapi ini jangan dijadikan justifikasi ya. Kalau ada yang merokok, tuh cerita itu tuh. Sampai umur 86 masih hidup. Kasusnya berbeda. Yang ingin difokuskan adalah hati-hati. Kita memang tahu, tapi tahu itu perlu kebijaksanaan dalam mempraktekkan pengetahuan kita. Kita menghadapi orang yang lagi marah, emosional, bawa senjata tajam. Emosi udah marah banget. Lalu kita mau kuliahi, ceramahi. Oh nggak boleh begitu, salah. Yang ada malah kita yang kena. Kebijaksanaan itu dipakai nanti kalau dia udah lebih tenang, lebih bisa mikir dan seterusnya. Makanya ajaran Buddha, Dhamma itu tidak disampaikan kepada orang yang memegang senjata. Itu tidak disampaikan. Karena sikon dia tidak siap untuk menerima. Nah, kelompok yang keempat akan ada dua lagi. Yang pertama, ini lambang apa? Logo IBM. IBM International Business Machine. Perusahaan teknologi yang cukup terkenal ya, terutama di bidang komputer. IBM ini yang saya maksud bukan perusahaan itu, tetapi adalah I bless me. Ada yang salah? Kenapa tertawa? Ini menertawakan Yoyo kan, bukan Tony kan. Begini, karena teman-teman kita di luar mengatakan apa? Biasanya kalau ngirim pesan, God bless you gitu kan. Kemudian ada yang pakai JBU gitu ya. Lalu kita ikut-ikutan bilang apa? BBU, Buddha bless you. Itu latah ikut-ikutan. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, Buddha itu sudah sempurna, sudah suci, sudah merealisasi nibbana. Enggak ikut urusan-urusan kita. Semoga Buddha memberkahi saya. Buddha enggak ikut-ikut lagi, siapa lu? Kira-kira begitulah gitu ya. Enggak lagi, Buddha itu kita enggak bisa mendeskripsikannya seperti apa. Yang penting tidak campur tangan urusan kita. Berkah, memberkahi itu artinya memberikan, membawakan, merealisasikan, mewujudkan hal-hal yang baik, yang bagus. Memberkahi itu maksudnya begitu. Jadi kalau kita bilang, semoga Buddha memberkahi saya, sebetulnya itu kurang tepat. Tetapi manusia ini kadang-kadang kebijaksanaannya, ya seperti tadi ya, tidak digunakan secara pas. Contohnya begini, kalau kita doakan orang lain, kita biasanya memberikan doa seperti apa? Semoga panjang umur kalau dia ulang tahun, oke. Semoga selalu ngomong-ngomong, namanya manusia itu, adakah orang yang gak pernah sakit? Jadi kalau kita mendoakan selalu sehat, sama aja kita ngibulin diri kita, diri dia. Sesehat-sehatnya orang pasti akan ada sakit. Jadi kata-kata semoga ibu selalu sehat ya, sehat-sehat selalu gitu. Enggak mungkin ada. Sesuatu yang enggak mungkin ada tapi kedengarannya bagus terus aja dipakai. Setuju enggak? Jadi saya biasanya udah mengubah bertahun-tahun kalau mendoakan semoga panjang umur, baik-baik, sehat-sehat. Atau tetap sehat. Supaya lebih pas gitu. Nah jadi sebenarnya Buddha nggak ada urusan lagi dengan kita. Kita mau minta berkah, minta kebaikan, ya sebenarnya nggak mungkin punya.
Jadi mengapa saya mengatakan saya memberkahi diri saya sendiri seperti Bapak Ibu memberkahi tanda kutip diri sendiri. Kalau kita ingin hal-hal yang baik, lebih banyak, lebih bagus, maka kita yang harus memberkahi diri kita dengan cara melakukan perbuatan baik lebih banyak. Perbuatan baik atau karma-karma baik itulah yang akan kembali kepada kita dalam bentuk hasil atau buah bagus yang banyak. Dengan cara itulah kita memberkahi diri kita sendiri. ATM, kalau kita punya rekening, salah satunya rekening di bank kita bisa cek lewat ATM. Saldonya berapa, kita ngambil dan seterusnya ya. Bisa juga kita ke teller, bisa menggunakan m-banking, bisa menggunakan internet banking, banyak pilihannya. Kalau kita menggunakan handphone, prabayar atau pasca bayar misalnya, sudah berapa banyak penggunaan, sisanya berapa, kita gampang ngecek. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mau ngecek saldo, karma atau perbuatan kita? Enggak bisa. Bank apa yang sudah menyediakan ini? Bank BCA? BCA turun tuh sahamnya 7650 kemarin. Oh. Saya ingat tahun 2024 akhir masih di atas 10.000, menjelang Desember 2024 10.000 turun, naik turun. 2 minggu lalu masih 8.000-an, sekarang 7650. Terserah Anda mau beli atau jual, jangan bilang saya yang suruh. Nah, adakah bank yang bisa ngecek saldo karma kita? Enggak ada. Makanya dalam salah satu tulisan di buku saya menawarkan, kalau Anda butuh potensi bisnis yang gede bisnisnya, maka sediakan jasa pengecekan saldo karma. Minimal umat Buddha loh yang jadi pelanggan Anda, subscribernya. Walaupun umat Buddha nggak nyampe 2,7 juta, yang subscribe 2 juta kan lumayan. Biaya berlangganan. Masalahnya belum bisa ada yang ngecek. Nah, karena belum bisa, kita nih enggak tahu saat ini karma kita yang baik dengan yang buruk, posisinya mana yang lebih tinggi, atau sama, atau dua-duanya rendah, atau dua-duanya tinggi, kita enggak tahu. Karena kita enggak tahu, ibu bapak, saudara-saudari sekalian jangan ambil risiko. Apa maksudnya? Yuk berbuat baik sebanyak mungkin. Sebelum kehidupan ini berakhir, yang kita enggak tahu masih berapa lama. Makanya, ibu bapak hari ini hadir dengan berbagai keterbatasan, juga ketakutan mungkin. Nanti saya ke wihara, hujan turun gede, pulangnya susah, jangan-jangan di jalan nanti enggak bisa lewat, gimana? Saya pun juga kepikiran itu ada, tapi coba dikelola ya. Karena saya dari Tangerang Selatan, dari BSD, kan lebih jauh, titiknya mungkin lebih susah lagi, lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, hari ini kembali saya ingatkan, Bapak Ibu dengan segala tantangan hadir di sini berbuat rangkaian karma baik. Percayalah, karma itu tidak akan ketukar, tidak akan tersesat, tidak akan nyasar. Perbuatan baik Bapak Ibu sekalian hari ini yang tidak kecil pada waktunya akan membuahkan hasil atau akibat yang baik buat Anda sendiri. Keputusan dalam kehidupan ini kita yang membuat. Bapak Ibu punya pilihan kok, tidak hadir hari ini melakukan hal yang lain di luar. Bisa pilihan itu ada. Kalau ibu bapak di luar belum tentu berbuat baik di luar. Bisa jadi ketemu teman, ngobrol, ngegosip, ngomongin yang buruk, malah kalau kita ke wihara, yang terjadi kita melakukan karma buruk di luar. Terima kasih, saya turut bergembira, Bapak Ibu, kita semua melakukan perbuatan yang baik hari ini ya. Ada 3 kelompok yang disampaikan. Yang pertama, kita mengambil tanggung jawab terhadap diri dan kehidupan kita. Yang kedua, teruslah belajar ajaran Buddha, karena kehidupan kita bercampur dengan banyak hal, banyak orang, banyak pendapat, banyak ajaran. Kadang-kadang pikiran kita terseret, ikut kepada hal-hal yang lain yang belum tentu sesuai dengan ajaran Buddha. Teruslah belajar ajaran Buddha. Yang ketiga, kita menambah kebijaksanaan, jangan lupa melakukan, mempraktekkan kebijaksanaan itu.
Yang keempat, teruslah tambah karma atau perbuatan baik karena kita tidak tahu saat ini, per posisi saat ini, seperti apa karma baik, karma buruk kita banyaknya. Nah, kelompok satu, saya sampaikan tukang kehidupan. Kehidupan ini kita yang jadi tukangnya. Kemudian salah satu prakteknya apa? Daripada kita sibuk menunjuk, menyuruh orang lain, mengatur orang lain, perhatikan diri kita, aturlah, bentuklah diri kita sebagus mungkin dalam kehidupan ini. Kemudian kelompok yang kedua, ini yang bikin perkara tadi, ayahmu dan ayahku, yang membuat Anda pikirannya jadi kesulitan. Ternyata tidak sesusah seperti yang dipikirkan. Ayahmu dan ayahku, kita terbentuk sampai usia begini, pendidikan kita, latar belakang kita, pengalaman kita, membentuk pikiran kita. Yang terbentuk itu belum tentu itu yang benar, yang terbaik. Teruslah untuk belajar. Kemudian, belajar ajaran Buddha dalam 3 kelompok, belajar teori, praktekkan, kemudian jangan lupa meditasi. Kelompok yang ketiga, ingat bijaksana dan 2 anaknya. Yang pintar siapa? Tony. Yang yoyo lupakan. Kemudian kakek perokok, kita tahu ini baik, ini tidak baik, bukan lantas kita lakukan. Lihat sikonnya, lihat konteksnya. Pengetahuan digunakan secara bijaksana. Kemudian yang terakhir, IBM, I bless me. Kita ingin berkah kebaikan lebih banyak, kita lakukan dulu, kita memberkahi diri kita. Kemudian yang terakhir, kenapa terus berbuat baik? Karena kita nggak tahu saldo atau posisi banyaknya perbuatan baik, perbuatan buruk kita. Karena tidak tahu, jangan ambil resiko, terus tambah perbuatan baik atau karma baik kita. Demikian. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, saya memang agak kompakkan, agak materi ini. Mohon maaf karena kita bersambungan dengan acara donor darah. Semoga bapak ibu yang tidak dalam kondisi sakit, kondisinya memungkinkan berdonor darah lah. Donor darah sangat baik. Kalau Anda belum pernah, jangan takut, jangan khawatir. Saya pernah mengatakan contoh di sini ya, saya takut sekali. Akhir tahun, ini masih ada bekasnya, tanggal 27 Desember, hari Sabtu, saya donor darah yang sebelum ini. Dan ini adalah donor darah ke-89. Jadi ibu bapak yang memang memungkinkan, ambillah kesempatan donor darah ini, itu bagus sekali, menyelamatkan nyawa orang lain. Berarti bapak ibu menambah kebaikan untuk diri sendiri. Terima kasih semuanya, semoga bapak ibu dan semua makhluk lebih berbahagia. Sabbe sata bawatu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Untuk sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo? Jika tidak ada, mungkin saya bacakan pertanyaan tertulis ya, Romo. Sudah ada yang masuk. Selamat siang, Namo Buddhaya Romo. Saya mau bertanya tentang kasus Yoyo dan Tony tadi. Dalam hal ini gurunya memiliki kebijaksanaan untuk hal yang tadi. Tapi untuk hubungan Yoyo dan Tony tadi sudah ribut. Bagaimana cara memperbaiki hubungan mereka? Bagaimana pandangan Romo mengenai hal tersebut? Terima kasih. Oke, jangan terlalu diambil serius lah. Yang pasti Tony dan Yoyo tetap akur, aman-aman. Tony dan Yoyo tetap akur. Jadi jangan khawatir mereka ribut. Sampai 7 turunan, saya jamin Tony dan Yoyo akan akur. Oke, terima kasih yang bertanya ya. Mungkin concernnya adalah dalam konteks seperti itu, seakan-akan nih, yang bodoh dibiarkan tetap bodoh, kan begitu ya. Kamu benar, kebodohannya tetap dia teruskan gitu. Kemudian yang pintar jadi terdemotivasi gitu kan ya. Karena dia benar kok malah dia dihukum. Tapi sebetulnya tadi sudah saya klarifikasi, gurunya udah jelaskan kepada yang si pintar. Kamu benar,
Tetapi kebenaran, kecerdasan kamu gunakan tidak dengan bijaksana. Untuk hal yang kecil, kamu bersikeras nih membela bahwa diri kamu benar. Dampaknya kepada dia, kita udah tahu dia bodoh, dia nekat, dia benar-benar memotong lehernya sendiri. Apakah layak sepadan? Perseteruan, perselisihan kecil, dampaknya adalah hidup orang. Sebodoh-bodohnya, lebih baik dia hidup daripada dia mati. Kira-kira begitulah ya. Tetapi saya mengajak ibu bapak sekalian untuk melihat ini dalam pandangan yang lebih luas. Bukan berarti kasus yang kita hadapi memposisikan diri kita beributnya tentang hal itu, bukan. Tapi banyak hal kok kita ketemu teman lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Kita merasa benar, kita bersikeras. Bahkan kita taruhan misalnya gitu ya. Yuk kita nanya ke sini dan seterusnya. Ngapain sih kita membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, kita yakin seyakin-yakinnya benar untuk hal yang remeh, yang kecil, yang sepele. Sepadan nggak buang waktu, pikiran, tenaga kita untuk seperti itu, meskipun kita betul-betul benar. Pelajarannya kira-kira kayak begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang bertanya ya, tidak usah ikut khawatir, Tony dan Yoyo saya pastikan mereka akan akur terus. Ada lagi? Oke, karena sudah dikasih palang merah gitu ya. Ngomong-ngomong, saya menyampaikan berita baik, ada satu teman yang memberikan apresiasi. Dia bilang itu Wihara Pluit Damasuka, Wihara WVPDS ya. Itu kalau nyanyi keren, bagus katanya. Jadi salah satu kesini itu saya tunggu nyanyiannya. Dan berita baiknya kalau di sini yang memimpin lagu bukan penyanyi solo, penyanyi tunggal. Ikutan sebagian kan. Tapi di tempat lain Wihara Cetia, penyanyi itu benar-benar solo, yang nyanyi di depan doang. Disaksikan oleh yang hadir. Kalau di sini kan sebagian saya lihat, saya dengar ikut nyanyi ya, bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Karena diharapkan ada kata penutup, intinya banyak hal dalam kehidupan sehari-hari kita, kejadian, entah kita, entah orang lain, maupun orang lainnya lagi, entah zaman sekarang maupun zaman yang lampau. Banyak hal yang bisa kita gunakan untuk mengambil hikmah atau pelajarannya. Lalu hikmah atau pelajarannya gunakan untuk meningkatkan kualitas diri dan kehidupan kita. Ingatlah, diri kehidupan kita menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya, bukan orang lain. Yang akan menemani kita dalam perjalanan-perjalanan kehidupannya adalah hasil perbuatan kita sendiri atau karma kita. Bukan orang yang kita sayangi, keluarga, orang tua, atau orang terdekat. Hanya karma saja. Karena itu perbanyaklah karma baik dalam kehidupan ini, yang sisa waktu kita nggak tahu kapan. Sekali lagi, semoga kondisi yang terutama cuaca yang kurang baik ini bisa segera lebih baik dan Bapak Ibu lebih berbahagia. Terima kasih sekali lagi, selamat siang, Sotiotu, Namo Buddhaya.